Nah, ini yang perlu diluruskan. Orang datang melayat, satu, banyak nginjak-nginjak sunnah Nabi. Dua, tidak ada manfaat buat orang meninggal. Tiga, datang bawa dosa. Coba lihat prakteknya, saya lihat ini. Kenapa saya bilang datang bawa dosa? Datanglah ibu-ibu gaul, kudung hitam, baju hitam, rok hitam, kacamata hitam, payung hitam. Saya tanya, kenapa hitam-hitam? Dia bilang, Ustaz, selebriti. Tidak, sunnah itu putih-putih. Dosa enggak hitam-hitam? Tidak, tapi dicintai Allah dan Rasulnya kalau bapak ibu pakai putih-putih. Dua, datang tambah-tambah dosa. Itu tadi sunnah Nabi. Yang kedua, datang tambah-tambah dosa. Kenapa tambah-tambah dosa? Datang cerita jelek aja orang, Pak. Lewat satu, terutama ibu-ibu tuh. Mulai pintu dia lihat, Pak. Mulai dilihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lewat si Kobi itu, kata orang Bugis. Si Kobi nih. Apa? Dia tidak cerita, tapi mulutnya, matanya sinis. Kenapa? Lipstiknya palsu. Kenapa kau tahu? Melengket di giginya. Sudah satu dia gosip, lewat lagi satu. Tidak serasi kudunya sama roknya. Dia bilang, iyo kayak umbul-umbul. Bahkan Ustadz pun digosipnya. Lewat Ustadz Dasar, itu juga bajunya yang di YouTube. Tadi saya lewat, ada saya dengar, itu juga bajunya yang di YouTube itu Pak Ustadz. Kenapa? Saya pakai baju kau yang sibuk. Nah, itu gosip. Maka ibu majelis taklim saya di Makassar, saya anjurkan, ibu datang melayat, satu, ada wudhu. Dua, bawa Quran minimal surah Yasin. Tiga, begitu datang, ibu baca Yasin bareng-bareng. Tidak bisa baca Yasin bareng-bareng, itu majelis taklim yang baik. Ketua majelis taklimnya, saudara-saudara sekalian, mari kita baca Yasin bareng-bareng, saya pimpin. Itu majelis taklim yang manfaat, bukan ngurus baju seragam. Apalagi memanfaatkan pilkada. Pak, anggota majelis taklim saya 300, Pak. Tapi amban, Pak. Tapi minta tolong seragam, Pak, ya. Ada juga majelis taklim memanfaatkan begitu proposal banyak ketika pilkada. Nah, maka majelis taklim yang bagus, ada orang wafat, pimpin tahlilan. Sudah itu, tidak bisa baca Yasin, Ustaz. Sudah, baca Al-Fatihah. Buru-buru, Ustaz. Sudah, baca Kul huwallah 3 kali. Masih juga buru-buru, Ustaz. Sudah tidak tahu baca itu semua, Ustaz. Sudah, baca saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Itu aja kita ulang-ulang selama kita melayat. Itu pun tidak bisa, Ustaz. Ya sudah, kau diam saja. Tidak bisa juga diam, Ustaz. Ya cepat kau pulang. Daripada tinggal bawa dosa saja. Nah, sudah. Yang ketiga, kenapa tidak ada manfaat buat orang meninggal? Tidak ada yang sholat jenazah. Bagaimana orang lain mau sholat jenazah? Keluarganya aja tidak ada sholat jenazah. Mantunya sibuk ngurus ambulans, iparnya sibuk ngurus tenda, anaknya sibuk ngurus konsumsi. Tidak ada ikut sholat jenazah. Orang lain yang sholat jenazah. Orang lain belum tentu ikhlas. Banyak yang sholat, Ustaz. Kenapa banyak? Karena bapaknya menteri. Jadi tidak ikhlas orang. Tapi coba kalau keluarganya, pasti ikhlas. Saya hampir jarang sekali melihat ibu-ibu sholat jenazah. Jarang. Maka jangan heran ketika ibu meninggal, sedikit juga yang sholat jenazah. Kenapa? Karena waktu hidup, jarang dia sholat jenazah. Maka wafatnya pun sedikit yang sholat jenazah. Ustaz tidak muat rumahnya, Ustaz. Di teras. Ustaz tidak ada air. Tayamum. Ustaz tidak ada air. Boleh tidak wudhu. Imam Syafi'i mensyaratkan wudhu. Imam Ahmad boleh tidak wudhu. Karena itu bukan sholat, dia hanya doa. Saya tidak tahu bacanya, Ustaz. Ikut saja sama imam. Yang penting takbir 4 kali, jangan ruku. Kalau bapak ruku, siap-siap malu sendiri.